Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penilai UKIN yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi, asal sekolah SMA Negeri 1 Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya juga merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan nomor daftar ujian 2021700278 dan nomor peserta PPG 1303900194, NIM PPG 2124020070 dengan program studi Pendidikan Agama Islam LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi melaksanakan pengurusan jenazah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita ulang dulu hafalan ayat. Mari kita baca bersama surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat ke 59. Kita mulai dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bagus. Jadi ayat ini menjadi dasar dari materi pembelajaran kita di bab 1 yang dulu, dan akan terus kita ulang ya untuk semakin memantapkan hafalan kita. Semua Anda hadir hari ini? Hadir. Ya, bagus ya, semuanya lengkap Bapak lihat. Jadi kehadiran itu merupakan sebagai bentuk kedisiplinan kita dalam mentaati aturan sekolah. Ya, bagus. Ananda, semuanya sudah sholat subuh pagi tadi ya? Sudah. Dan juga semuanya juga telah sarapan? Sudah. Alhamdulillah sudah. Berarti Ananda sudah siap untuk belajar pada hari ini. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Di mana pada pertemuan yang lampau kita telah melihat dalil atau ayat dan hadis yang menjadi dasar dari materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini.
apakah Anda sudah pernah mempelajari materi ini sebelumnya? Sudah. Kapan? Maksudnya di tingkat berapa dulu Anda belajar materi menyelenggarakan jenazah ini? SMP. Di waktu SMP ya. Berarti di SMP Anda sudah pernah mempelajarinya. Mungkin di SD juga pernah ya? Ya, di SD atau MDA. Berarti untuk tingkat SMA kita lebih kepada pendalaman materi, penguatan dan pemantapan, sehingga nanti diharapkan wawasan, pemahaman dan penguasaan Anda itu semakin lebih mendalam ketika kita mempelajari materi ini kembali di tingkat SMA. Baiklah, sekarang kita akan melihat apa saja KD atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita dari materi melaksanakan pengurusan jenazah. Pendekatan pembelajaran kita nanti menggunakan pendekatan saintifik ya, dengan prinsip 5M. Nanti ada aktivitas Anda itu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Nanti ketika Anda presentasi itu artinya Anda mengkomunikasikan. Kemudian untuk model pembelajaran kita tetap menggunakan model discovery learning namanya. Tahu model discovery learning? Enggak tahu, belum pernah dengar. Belum. Jadi discovery learning ini maksudnya model pembelajaran penemuan atau penyingkapan. Ananda sendiri nanti yang akan mencari dan menemukan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, baiklah, sekarang kita lihat kepada tujuan KD dan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semuanya lihat ke layar ya. Apa KD dari materi kita? Yang pertama, menganalisis. Ya, bagus. Jadi menganalisis ini sudah menggunakan tingkat berpikir C4 namanya, atau berpikir tingkat tinggi, sebab sudah tingkat menganalisis, sudah lebih memahami dan menggali konsep-konsep dari apa yang kita pelajari. Jadi inilah yang diharapkan nanti ketika kita mempelajari materi ini akan terlatihlah Anda untuk berpikir kritis gitu ya. Nah, ini yang dalam istilah pendidikan itu kita kenal dengan istilah HOTS, Higher Order Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, nanti selain menganalisis apa lagi? Biasanya ada mengevaluasi dan mencipta. Jadi itu adalah kemampuan-kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Kemudian untuk KD keterampilannya 4.7 yaitu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Itu untuk praktek, insya Allah itu untuk pertemuan berikutnya. Kemudian untuk indikator pencapaian, yang pertama diharapkan ya Anda bisa merumuskan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang keduanya menelaah tata cara. Iya, bagus. Yang ketiga menemukan hikmah dan manfaat pelaksanaan penyelenggaraan jenazah untuk indikator pencapaian. Kemudian untuk tujuan pembelajaran itu hampir sama dengan indikator pencapaian tadi. Jadi nanti diharapkan setelah kita berdiskusi dan saling menggali informasi, kemudian saling menanggapi, diharapkan Anda semua mampu merumuskan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan benar, menelaah tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan sistematis, kemudian
menemukan hikmah dan manfaat pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Sampai di sini bisa dipahami langkah-langkah pembelajaran kita? Bisa. Insyaallah bisa ya. Semuanya masih bersemangat? Masih. Bagaimana kabar Ananda? Alhamdulillah saya sehat. Saya kuat. Yes. Iya, bagus. Menurut Ananda, pentingkah kita mempelajari materi ini? Penting. Ya, penting ya. Kenapa? Karena dengan mempelajari materi ini kita menjadi tahu, menjadi paham tentang bagaimana tata cara pelaksanaan jenazah itu menurut syariat Islam gitu ya. Nanti langkah-langkahnya nanti akan kita cari bersama dalam proses pembelajaran. Oke Ananda, langkah-langkah pembelajaran kita dengan model Discovery Learning seperti yang bisa Anda lihat di layar. Yang pertama, Ananda nanti akan mengamati LKPD yang sudah Bapak bagikan kepada masing-masing kelompok tentang materi praktik penyelenggaraan jenazah. Kemudian mengidentifikasi pertanyaan sesuai dengan media gambar. Yang ketiga, mengumpulkan data baik di buku referensi, baik di materi e-book PDF yang sudah Bapak share di WA group, baik kita searching nanti di internet, kita manfaatkan seluruh bahan yang ada untuk menggali tentang materi ini. Kemudian data yang sudah Anda peroleh nanti diolah. Jadi kita berdiskusi dalam kelompok, itu namanya mengolah data. Ya, jadi data yang setelah diolah nanti akan kita verifikasi atau kita buktikan dengan berdiskusi. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil dari resumenya tentang materi-materi yang telah ditugaskan. Kemudian terakhir baru kita menyimpulkan poin-poin penting berkaitan dengan materi pembelajaran. Sampai di sini bisa dipahami langkah-langkahnya? Bisa. Sekarang kita masuk ke langkah yang pertama. Silakan semuanya melihat ke LKPD, yaitu bagian mengamati. Semua Anda sudah melihat gambar? Sudah. Ada berapa gambar secara umum Anda lihat di sana? 5 ya? 5. Iya, 5. Kira-kira dari yang 5 tersebut tentang apa gambar tersebut? Tentang penyelenggaraan. Iya, bagus. Penyelenggaraan jenazah ya. Yang pertama itu kita lihat ada gambar apa? Memandikan. Gambar keranda ya, yang diangkat oleh banyak orang dan dinampingi oleh banyak orang. Kemudian gambar yang kedua, gambar memandikan. Yang ketiga, menyolatkan. Yang berikutnya, membawa jenazah ke kubur. Dan yang keranda yang terakhir, menguburkan jenazah. Kira-kira dengan melihat gambar sudah paham tak kita tentang maksud pembelajaran? Melihat gambar saja. Sudah jelas tata caranya? Belum. Nah, jadi nanti berdasarkan gambar kita akan mengidentifikasi masalah. Untuk langkah yang kedua kita masuk ke bagian mengidentifikasi. Coba apa perintahnya? Setelah mengamati gambar, menuliskan 5 pertanyaan berkaitan dengan gambar. Nanti silakan masing-masing kelompok nanti mengidentifikasi
pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi gambar yang tadi. Contoh ya, berkaitan dengan masalah kematian atau berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan jenazah. Nanti Ananda tuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom identifikasi yang telah disediakan. Sekarang silakan masing-masing kelompok untuk bekerja, berdiskusi apa saja kira-kira yang kita belum paham atau kita yang ragu, yang nanti itu kita akan gali lebih dalam materi. Silakan. Ini nanti sambil Ananda bekerja, Ananda Bapak nih nilai ya, siapa yang aktif berdiskusi, siapa yang serius, siapa yang sungguh-sungguh dalam belajar. Ya silakan semua Ananda bekerja. Ya silakan. Ya KPD ditulis ya. Nah ya ditulis ke KPD apa yang kita ragu, apa yang kita tidak paham. Nah, jadi nanti yang berkaitan dengan fenomena-fenomena terjadi di masyarakat tentang penyelenggaraan jenazah yang kita ragu, boleh nanti kita tuliskan di bagian identifikasi. Semuanya proaktif ya, semuanya membaca, semuanya itu bekerjasama. Oke. Untuk kelompok ini, nah mana yang kita ragu dari gambar tadi, nah itu kita tuliskan nanti di bagian mengidentifikasi ya. Nanti pertanyaan itu akan kita cari jawabannya dengan baca buku, ya kan, browsing. Bisa dipahami itu? Nah, bagus. Lanjut. Ya, oh ya, semuanya bersemangat nih. Fokus. Udah berapa? 2 ya, atau 3? Udah selesai. Jadi semuanya proaktif ya. Jadi semuanya bagus nih. Baca materi, tuliskan, kemudian diskusikan. Gimana Nanda? Oh iya. Oke, udah bagus nih pertanyaannya. Nah, kita baca materinya ya, kita diskusikan mana yang ragu. Oke, sudah selesai. Iya, keaktifannya bagus, elaborasi ya. Oke. Baiklah Nanda, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan mengolahnya. Silakan nanti masing-masing kelompok melengkapi jawaban dari pertanyaan yang sudah diidentifikasi tadi. Kemudian silakan saling berdiskusi untuk mengolahnya, kira-kira nih sudah sesuai tidak materi kita, sudah validkah dia, sudah benarkah dia sesuai dengan materi yang ada di buku paket, materi di buku-buku referensi yang telah kita baca. Silakan semuanya proaktif dalam mengolah data. Nanti hasil dari pengumpulan data dan pengolahan itu akan kita presentasikan di tempat ya duduknya masing-masing. Langkah selanjutnya adalah kita akan memverifikasi data, artinya data yang telah Nanda kumpulkan dan olah tadi itu akan kita buktikan kebenarannya dengan berdiskusi ya. Karena nanti masing-masing kelompok Bapak kasih kesempatan sekitar 10 menit untuk mempresentasikan materi-materi yang sudah dibikin dan didiskusikan dengan teman. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah dan cara memandikannya. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah ada 4, yaitu 1. Memandikan, 2. Mengafani, 3. menyolatkan, 4. menguburkan. Tata cara memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan
mengobati tubuhnya walaupun sedikit. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara mengafani jenazah. Pembelian kain kafan diambil dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya dan membelikan kain kafan, jika ia tidak mampu, boleh diambil dari uang kas masjid atau kas RT. Siti Nur Aliza dari kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Jenazah perempuan diberi 5 lapis kafan. Apa saja 5 lapis itu? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Setelah saya akan menjawab pertanyaan dari Liza. Kain kafan untuk laki-laki 3 lapis, sedangkan untuk perempuan 5 lapis. Untuk perempuan ditambah jilbab dan baju. Itulah jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba boleh kita kasih aplaus untuk kelompok. Sekarang kita lanjut kelompok 3 ya. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tata cara pelaksanaan jenazah bagian menyolatkan. Cara menyolatkan jenazah yaitu yang pertama, niat. Niat antara jenazah laki-laki dan perempuan berbeda. Letak berbedanya yaitu pada maiti untuk laki-laki dan maitati untuk perempuan. Kemudian melakukan 4 takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca salawat Nabi. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Dan takbir keempat membaca doa atau salam. Sekian tata cara menyolatkan jenazah. Apakah ada dari teman-teman yang ragu atau belum paham? Silahkan berikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski April Maulana dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3. Bolehkah menyolatkan jenazah yang terpapar COVID di area pemakaman? Berikan alasannya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Reski. Kemudian pertanyaannya akan dijawab oleh Rifa Sabrina Abdillah. Kepada Rifa, saya silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 Rizky April Maulana. Bolehkah menyolatkan jenazah di saat pandemi ini? Kalau jawaban dari kelompok kami, boleh. Karena disunahkan menyegarakan salat jenazah setelah dikafani. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung minimal 1 orang. Jika tak memungkinkan, boleh disalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tak memungkinkan, boleh disalatkan dari jauh atau salat gaib. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Untuk tata cara menguburkan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Caranya adalah memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Jika dalam keadaan darurat, beberapa jenazah boleh disemayamkan dalam satu liang kubur. Berikut adalah jawaban kami atas pertanyaan dari saudara Reski. Apakah saudara sudah paham dan teman-teman juga sudah paham? Baik. Ada yang menanggapi? Bisa dipahami ya. Jadi ini sesuatu yang baru ya kan? Iya baru. Kalau selama ini kita kan melihat prosesi penyelenggaraan jenazah itu secara prosedur itu yang biasa gitu ya. Maksudnya dimandikan, di kafani, disolat dan dikubur. Nah, tapi sekarang karena masa pandemi, karena kita menjaga supaya kita tidak ikut terpapar, apalagi jenazah itu biasanya sudah ready dari rumah sakit ya, maksudnya udah dikafani, dibungkus, kemudian pakai peti. Nah, biasanya langsung diantar ke pemakaman. Maka sebagaimana disampaikan oleh penyaji tadi, boleh kita sholatkan dari pemakaman
Di area pemakaman. Baik sebelum dikuburkan ataupun setelah jenazah itu tertanam boleh. Ya, karena untuk menjaga ya, menjaga supaya kita tidak terpapar, terhindar dari penularan, tetapi kewajiban kita juga terlaksana. Sunnahnya, syariahnya terlaksana. Baik, bagus. Kalau ada pertanyaan, kita kasih plus untuk kelompok 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tata cara penyelenggaraan jenazah di bagian menguburkan. Tata cara menguburkan menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Anjuran meluaskan ruang kubur, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Meletakkan mayat di dalam kubur. Aturan proses penguburan: orang yang menurunkan jenazah ke liang lahat disunahkan sosok yang paling dekat. 2. Arah masukkan jenazah dimulai dari arah kaki, kemudian terus maju ke arah kepala. Ketika jenazah diletakkan secara perlahan, disunahkan untuk melepaskan tali-tali ikatan mulai dari tali-tali di kepala hingga kakinya. Jenazah disunahkan diletakkan di liang kubur dengan posisi miring ke sebelah kanan. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Adakah kelompok yang lain ingin bertanya? Next terakhir kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hikmah pelaksanaan pengurus jenazah. 1. Mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengingatkan kepada manusia akan kematian. 3. Mendorong manusia untuk memperbanyak amal salih. 4. Mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk sosial. 5. Mendorong manusia untuk senantiasa menutupi aib sesama hamba Allah. 6. Menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pengurus jenazah. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kelompok 5. Baiklah Nanda, tadi semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Maka Bapak akan memberikan materi penguatan agar kita semua semakin memahami tentang konsep dan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama itu berkaitan dengan hukum pengurusan penyelenggaraan jenazah. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui, apa hukum penyelenggaraan jenazah itu? Fardu kifayah. Ya, bagus, fardu kifayah. Apa yang sudah Anda pahami tentang fardu kifayah? Kewajiban yang diberikan kepada manusia secara kolektif dan melindungi anak cucunya. Ya, jadi kewajiban secara kolektif atau bersama-sama atau kewajiban secara bergotong royong. Apabila telah dikerjakan oleh sekelompok umat Islam, maka gugurlah kewajiban umat Islam yang lain. Tetapi sebaliknya, kalau tidak ada yang melaksanakan, menyelenggarakan sama sekali, maka semuanya ikut menanggung dosa. Nah, ini yang berkaitan dengan hukum fardu kifayah. Kemudian ada berapa tahapan-tahapan dari fardu kifayah tersebut? Ada 4. Ya, yang pertama yaitu memandikan sesuai dengan apa yang telah diuraikan oleh kelompok 1
ya tentang tahap demi tahap cara memandikan jenazah menurut syariat fikih ya, atau aturan-aturan yang diajarkan oleh fikih. Kemudian yang kedua yaitu mengafani. Berapa lapis kafan untuk jenazah laki-laki? 3 lah. Berapa lapis jenazah untuk perempuan? 5 lapis, sekurang-kurangnya 5 ya. Yang membedakan itu nanti ada baju dan jilbabnya gitu ya. Kemudian langkah-langkah mengafani itu tadi juga sudah diuraikan oleh kelompok 2. Kemudian tahap yang ketiga menyolatkan jenazah. Ada rakaat dalam penyelenggaraan jenazah? Tidak. Yang ada cuma takbir. Ada berapa takbir? 4 takbir. Yang pertama, takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat Nabi. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah atau mayat. Yang keempat, doa untuk keluarga yang ditinggal. Selesai kita musyawarahkan sholat jenazah, salam kiri kanan selesai. Kemudian tahap berikutnya adalah menguburkan. Untuk penguburan, maka fikih mengajarkan agar sebaiknya penguburan jenazah itu disegerakan. Jangan tunggu lama-lama. Ya. Kenapa? Karena kalau dia orang baik, berarti kita akan mendekatkan dia kepada balasan dari kebaikannya. Sekiranya nanti jenazah itu orangnya jahat, maka kita sudah melepaskan beban-beban berat kita ya berkaitan dengan jenazah tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan hikmah dan manfaat dari pengurusan jenazah. Ya, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, bahwasanya kita hidup di dunia itu tidak ada yang abadi. Dunia itu sifatnya fana, sifatnya sementara. Maka kalau sudah habis limit kehidupan kita di atas dunia ini, maka kita akan kembali kepada Allah. Itu yang dalam surah Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Cepat atau lambat, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan miskin ataupun kaya, ketika kita berpangkat atau kita hanya orang biasa, yang namanya kematian pasti akan suatu saat mendatangi kita. Jadi oleh karena itu kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat tentang kematian. Aksiru zikra hazimil lazat, kata Nabi. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa pemutus kelezatan itu? Kematian. Maka yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amal soleh, dengan ibadah, amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya selagi masih ada kesempatan kita hidup di atas dunia. Sampai di sini, apakah Anda sudah memahami materi? Sudah. Masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau Anda sudah paham, berarti pemahaman itu perlu diuji. Maka kita akan adakan post test ya. Jadi 10 menit ini kita adakan post test. Silakan masing-masing Ananda mengerjakan tugas post test yang Bapak bagikan. Ya.
Ya, tadi udah Bapak lihat sekilas semua Anda sudah memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi? Tidak, Pak. Tidak, cukup? Cukup. Karena Anda semua sudah paham, untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan masuk kepada materi keterampilan, yaitu kita akan mensimulasikan atau mencobakan ya bagaimana praktik-praktik dari penyelenggaraan jenazah tersebut. Kemudian Anda juga Bapak kasih tugas untuk di rumah. Nanti silakan masing-masing Ananda mengamati atau bertanya juga boleh kepada tokoh-tokoh agama di tempat tinggalnya bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan jenazah di tempat kita masing-masing. Mana tahu kan kadang-kadang di setiap daerah kita itu ada keunikan-keunikan tersendiri ya. Nah, nanti itu kita silakan Anda amati, Anda tuliskan, nanti insya Allah kita diskusikan pula di pertemuan berikutnya. Tadi Anda semua sudah sangat bersemangat dalam berdiskusi dan mengerjakan tugas. Boleh aplaus untuk kita bersama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Silakan beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.